Halo kawan pajak dimanapun berada, jumpa lagi bersama kita bertiga dalam podcast Bincang Pulang Kerja Kanwil DJP Jawa Barat 2. Nah, pada Bincang Pulang Kerja sebelumnya, kita sudah pernah membahas terkait pemberian insentif pajak dari pemerintah untuk wajib pajak terdampak COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 yang berakhir pada bulan Juni tahun 2021 kemarin ya. Pasti di sini kawan pajak bertanya-tanya, kira-kira diperpanjang nggak sih masa pemberian insentif pajak ini? Nah, sekarang kita mau memberikan kabar gembira bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang perubahan atas PMK nomor 9 tahun 2021, pemberian insentif pajak akhirnya diperpanjang lagi sampai dengan akhir tahun 2021. Selain itu, kita juga akan membahas juga terkait peraturan Menteri Keuangan yang masih ada hubungannya dengan pemberian insentif, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2021. Baik, kita bahas dulu terkait aturan yang pertama ya. Kira-kira apa saja sih yang menjadi dasar perubahan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 ini? Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol bersama penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Di sini ada Mbak Lia dan juga ada Om Benz dan juga ada saya. Saya pertama-tama mau nanya dulu nih sama Om Ben. Nah, ya, pemerintah ini kan memberikan insentif mulai tahun 2020 ya, terus kemudian diperpanjang sampai dengan Juni dan sekarang diperpanjang lagi nih Om Ben sampai dengan akhir 2021. Nah, kira-kira di sini apa sih yang mendasari atau yang melatar belakangi perubahan atau perpanjangan pemberian insentif pajak ini? Oke. Jadi kan pandemi ini ternyata masih berlangsung kan. Kita berharapnya kemarin itu sudah berhenti, ternyata masih berlangsung. Nah, untuk menggerakkan roda perekonomian, makanya pemerintah memberlakukan perpanjangan ini dari Juli sampai dengan Desember 2021. Saat ini memang sudah banyak yang memanfaatkan insentif ini. Sudah banyak ya? Betul, sudah banyak. Tetapi itu masih belum optimal, masih bisa lebih banyak lagi. Makanya kita berharap masyarakat, ayo silahkan manfaatkan insentif yang digulirkan oleh pemerintah saat ini. Iya, dengan semaksimal mungkin ya Om Ben ya. Betul. Nah, sekarang kita mau nanya nih sama Mbak Lia. Tadi kan sudah disampaikan oleh Om Ben terkait latar belakang kenapa pemerintah ini mau perpanjang aturan tersebut. Itu tentunya untuk tetap roda perekonomian bisa berputar. Betul, agar roda perekonomian di Indonesia ini tetap berputar ya. Nah, Mbak Lia di sini nih, apa aja sih Mbak di sini pokok-pokok perubahan yang ada pada aturan yang baru ini? Ya, baik Mbak Desi, baik kawan pajak semuanya. Jadi pemerintah seperti dikatakan oleh Pak Beni dan Mbak Desi tadi bahwa telah memperpanjang ya jangka waktu insentif dari PMK 9 2021 menjadi PMK 82 tahun 2021. Tentunya banyak hal-hal pokok, hal mendasar yang terdapat perubahan lah dari PMK ya, PMK terbaru tahun nomor 82 tahun 2021 ini. Itu pertama tentunya karena diperpanjang, tentunya perubahan pokoknya adalah perpanjangan jangka waktu pemberian insentif. Kira seperti itu. Berarti ada perpanjangan jangka waktu pemberian insentif. Yang mana semula pada PMK 9 tahun 2021 hanya sampai masa Juni tahun 2021. Nah, kemudian dengan PMK nomor 82 tahun 2021 ini diperpanjang menjadi sampai dengan masa Desember tahun 2021. Kemudian kedua adalah kriteria penerima insentif itu sendiri. Jadi pada PMK 82 tahun 2021 ini terdapat penyesuaian klasifikasi lapangan usaha kawan pajak semua. Tentunya kita tahu ya pada PMK 9 tahun 2021 tentunya semula cakupan sektor yang dapat memperoleh fasilitas ini kan masih sangat luas tuh. Sampai beribu sektor yang diberikan fasilitas ini oleh pemerintah. Namun pada PMK ini sektornya itu cluenya itu lebih dipersempit. Jadi tidak semua sektor yang selama ini diberikan sekarang diberikan insentif kembali. Nah, tentunya sektor-sektor atau klasifikasi usaha wajib pajak yang diberikan insentif pada saat ini telah benar-benar dipilih ini oleh pemerintah
yang benar-benar dipilih secara selektif yang menurut pemerintah memang betul-betul membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk terus mengembangkan usahanya. Nah, bisa kita contohkan ya, misalnya sekarang ini kan sektor utama yang diberi insentif itu adalah contohnya sektor perhotelan, sektor pariwisata, dan mungkin sektor transportasi ya Pak. Karena kita tahu kan betapa hebatnya dasarnya pandemi COVID ini benar-benar menyebabkan beberapa sektor tersebut agak terpuruk ya, sampai kita tahu sekali ya. Sangat berpengaruh sekali. Ya, betul. Kemudian ada lagi nih kriteria selanjutnya, yaitu penerima perpanjangan insentif ini adalah wajib pajak yang masuk ke dalam kategori wajib pajak kita, yaitu wajib pajak yang diberikan fasilitas oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea Cukai, yaitu wajib pajak yang memiliki kemudahan impor terhadap ekspor, dan satu lagi adalah wajib pajak di kawasan berikat. Kira seperti itu. Namun KITE dan KB. Iya, KITE dan KB ya, benar-benar Pak Beni. Jadi biar gampang ya kawan-kawan pajak, jadi WP KITE dan WP KB gitu ya. Baik. Kemudian ada lagi nih tambahan ketentuan peralihannya, yang mana ketentuan adalah ketentuan pemberi kerja dan atau wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali. Tuh. Jadi bahasanya itu harus menyampaikan kembali ya Pak. Menyampaikan untuk kembali. Periode ini. Untuk periode yang baru ya. ini menyampaikan kembali apa? Menyampaikan kembali pemberitahuan dan permohonan untuk memanfaatkan insentif. Itu, jadi jangan lupa ya kawan-kawan pajak semua. Kemudian ada lagi ketentuan jangka waktu untuk pemberitahuan memanfaatkan insentif, khususnya untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP, dan wajib pajak yang menggunakan fasilitas pengurangan angsuran PPh 25 untuk masa pajak Juli ini diberikan waktu untuk menyampaikan pemberitahuan memanfaatkan insentif tersebut sampai dengan paling lambat tanggal 15 Agustus tahun 2021. Oke, kalau pajak sampai tanggal Ya. 15 Agustus ya. Dan terakhir pemerintah sangat baik hati ya, bahwa tetap selalu memberikan relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi untuk wajib pajak yang mungkin pada periode sebelumnya telah memanfaatkan realisasi untuk dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021. Kira seperti itu Mbak Desi. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Mbak Lia. Jadi yang pertama di sini pokok perubahannya ada perpanjangan waktu sampai dengan 31 Desember. Terus kemudian ada penyesuaian sektor ya. Iya. Jadi di sini sektornya dipersempit hanya untuk sektor-sektor yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Oke, sekarang saya mau lanjut nih sama Om Ben. Kira-kira nih Om Ben bisa dijelaskan nggak sih lebih mendetil kira-kira perubahan apa saja sih yang membedakan antara aturan yang lama dengan aturan yang baru ini? Baik, secara garis besar WP, KITE dan KB tadi ya, yang mendapat fasilitas itu tidak masuk di PMK yang baru ini. Oke. PMK 82 itu dikecualikan. Jadi Dia tidak masuk berhak lagi. untuk memperoleh insentif ini Ya. ya Om Ben ya. Kalau di sebelumnya di PMK 9 mereka masih berhak untuk memanfaatkan insentif, sekarang mereka tidak berhak lagi. Oke. Nah, supaya bisa dimanfaatkan oleh sektor yang lain. Nah, yang pertama, ini ada beberapa ya kawan pajak. Yang pertama terkait dengan pasal 21. Pasal 21 DTP ditanggung pemerintah. Nah, awalnya jumlah sektornya itu adalah 1189. Cluenya yang masuk yang bisa memanfaatkan fasilitas insentif ini. Sekarang masih tetap untuk pasal 21 masih 1189. Masih tetap ya. Masih 1189 clue. Kemudian masanya sekarang ini berpanjang dari Juli sampai dengan Desember. Kira-kira untuk pasal 21 DTP ya ditanggung pemerintah itu perubahannya hanya Ya, hampir tidak banyak berubah ya. Tadi Tidak hanya banyak ada berubah. pengurangan WP KITE dan KB tadi ya Om Ben. ya hanya WP kita yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua terkait dengan UMKM nih. Sebelumnya kan ada PPh final UMKM. DTP juga ditanggung pemerintah juga. Ini juga masih sama dengan kemarin,
terkait dengan WP PP 23 tahun 2018. Kemudian WP tidak perlu mengajukan surat keterangan. Tidak perlu mengajukan surat keterangan lagi, cukup menyampaikan laporan realisasi Setiap bulannya gitu ya. tiap bulannya. Kemudian laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, bagaimana kalau tanggal 20 itu ternyata hari libur? Disampaikannya sebelum tanggal 20 karena itu online kan. Jadi sebenarnya tidak terpengaruh. Jadi kalau tanggal 20 hari libur, ya tanggal 20 pun masih bisa disampaikan secara online. Betul. Bagaimana kalau saya sampaikan tanggal 21? Itu terlambat, tidak memenuhi syarat dan tidak masuk dalam kriteria yang memanfaatkan insentif. Oke, berarti dengan kata lain tidak dapat memanfaatkan insentif ini ya Om Ben ya? Betul. Oke. Kalau nggak dapat memanfaatkan insentif, berarti harus membayar sendiri. Harus membayar sendiri. Ya, Nggak kalau jadi memanfaatkan dong, insentif, pemerintahnya nggak jadi. iya. Kalau memanfaatkan insentif kan ditanggung pemerintah tuh, Oke. pajaknya ada tapi pemerintah yang bayarin. Betul. Kalau ini harus bayar sendiri kalau tidak memenuhi kriteria laporan nanti. Kemudian sama diperpanjangnya sampai dengan Desember 2021. Kemudian yang ketiga, kawan pajak, ini terkait dengan PPh final. Ini DTP juga pada sektor padat karya tertentu. Nah, ini sektornya apa sih? Yaitu P3TGAI. Oke, P3TGAI ini khusus untuk PPh final jasa konstruksi bagi wajib pajak penerima P3GAI. Nah, masanya sama, yaitu dari Juli sampai dengan Desember 2021. Kemudian yang keempat yaitu insentif untuk pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22, pasal 22 impor. Ya. Nah, kalau sebelumnya jumlah sektornya clue-nya itu ada 730 di PMK 9 ya, 730. Di PMK yang baru ini, PMK 82 itu hanya 132. Yang tadi disebutkan jauh ya, Mbak. Ben? Iya, iya. 30% lah sekarang jadi ya. 70% lah pengurangannya ya Pak ya. Karena kenapa begitu? Karena tetap kan pemasukan ke negara itu harus tetap ada. Betul, Jadi betul kan untuk membiayai COVID, beli vaksin dan seterusnya, obat-obatan dan seterusnya, kan tetap ada satu pemasukan. Oleh karena itu dipersempit yang sudah diperhitungkan pemerintah yang kira-kira memang sangat terdampak dan benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah. Nah, yang kelima, oh ya untuk yang keempat tadi sama ya sampai Desember 2021. Yang kelima terkait dengan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, terkait dengan ini pengurangannya tetap yaitu 50%. Pengurangan angsuran PPh-nya ya tetap 50%. Kemudian sektornya ini yang ada perubahan di situ. Kalau awalnya adalah 1018 clue. Nah, saat ini menjadi 216. 200 ya, dari 1000-an jadi Sekitar 80% ya Pak, kalau Iya, ada pengurangan ya Pak, dipangkas. Iya. Tidak diberikan insentif lagi, jadi hanya sekitar 20% yang diberikan insentif. Ini sama kondisinya sampai dengan Desember 2021. Kemudian yang keenam itu terkait dengan pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP, pengusaha kena pajak yang berisiko rendah, bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar. Kemudian restitusi paling banyak 5 miliar. 5 miliar. Kalau di bawah 5 miliar ke bawah itu bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, sektornya juga dikurangi juga. Kalau kemarin itu sampai dengan 725 clue, 725 kelompok usaha, itu juga dikurangi menjadi 132 clue kelompok usaha. Jadi sekitar berapa ya? Ada
1/6 ya, Iya. 1/5 lah ya. Kira-kira jumlahnya 5%, iya. 132 kelompok lapangan usaha. Nah, insentifnya diberikan juga sampai dengan Desember Desember 2021. 2021. Ini jadi ada 6 ya, tadi ada 6 kelompok. Oh, Gitu oke. berkira-kira. Baik. Jadi sebenarnya kawan pajak di sini pada peraturan yang lama dan yang baru ini tidak banyak berubah ya, Om Benny. Tidak banyak berubah. Untuk bentuk insentif yang diberikan pada objek pajaknya pun di sini masih tetap 6 Masih 6 jenis ya. Iya. Terus yang tidak berubah di sini ada yang UMKM dan juga Pasal terhadap PPH final. Pasal DPP. 21. Iya, pasal 21 juga tidak berubah ya, betul. Hanya Betul. perubahan WPKT dan WPKB tidak dapat Iya, memanfaatkan. iya, dikeluarkan. Oke, seperti itu kawan pajak. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait aturan yang pertama ya. Iya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 82. Nah, di sini pemerintah dalam waktu yang dekat ini, dalam waktu yang bersamaan juga mengeluarkan aturan insentif lainnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2021. Nah, di sini Mbak Lia barangkali bisa dijelaskan nih secara mendetail terkait apa sih aturan tersebut? Ya, baik kawan pajak dan Mbak Desi serta Pak Beni, bahwa aturan PMK nomor 83 itu sendiri merupakan perubahan atas PMK nomor 239 tahun 2020, yaitu tentang pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa. Jadi katakannya itu barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas PPN berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak pajak penghasilan dalam rangka penanganan COVID. Jadi sebenarnya aturan dari PMK 83 ini sendiri adalah salah satu bentuk pemberian fasilitas oleh pemerintah tentunya dalam rangka penanganan COVID. Jadi banyak sekali ya pemerintah memberikan insentif, membuat sebuah regulasi sesuai fungsinya untuk memberikan kemudahan-kemudahan baik kepada wajib pajak pengusaha, baik kepada tenaga yang menangani penanganan COVID ini sendiri gitu ya. Jadi intinya adalah dari PMK ini mencakup pajak atas barang dan jasa yang diperlukan dan fasilitas pajak penghasilan untuk semuanya yang diperuntukkan dalam rangka penanganan COVID. Akhirnya seperti itu. Oke, jadi tadi setelah dijelaskan oleh Mbak Lia ya, selain terhadap 6 jenis pajak yang diberikan insentif oleh pemerintah, ternyata di sini pemerintah juga concern memberikan insentif yang diberikan untuk barang dan jasa dan juga fasilitas pajak penghasilan untuk penanganan COVID-19 ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama Om Ben. Tadi kan dijelaskan ya oleh Mbak Lia terkait aturan PMK nomor 83. Nah, pemberlakuan fasilitas PPH dalam rangka penanganan COVID-19 tersebut itu berupa apa aja sih Om Ben? Oke, kalau PMK 82 itu untuk pengusaha, Betul. 83 itu untuk penanganan COVID. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, berbeda. Item di 83 PMK 83 ini apa saja? Yang pertama yaitu terkait dengan tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi kalau ada yang produksi masker dan seterusnya itu mendapat fasilitas Mendapatkan ini. insentif tersebut. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sumbangan. Sumbangan ini dapat mengurangi penghasilan bruto. Jadi kalau kita nyumbang itu bisa sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final. Bagi siapa? Atas tambahan penghasilan yang diterima oleh SDM, sumber daya manusia di bidang kesehatan. Contohnya insentif untuk para nakes ya, yang saat ini lagi marak itu. Nah itu 0% PPh-nya, tarif PPh-nya 0%, alias tidak dikenakan. Tidak dikenakan sama sekali. Nah yang keempat terkait dengan pengenaan tarif PPh 0% juga
sifatnya final untuk penghasilan atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Jadi itu ada 4 item terkait dengan PMK 83. Pak Ben, berarti kalau kayak tadi tuh ya, yang keempat itu kan terkait penghasilan atas kompensasi penggunaan harta. Berarti misalnya nih Pak Ben, saya misalnya memiliki bangunan gitu ya, terus disewa nih oleh pemerintah atau oleh wajib pajak dalam hal untuk menangani COVID nih misalnya. Berarti saya bisa dong ya Pak Ben? Isoman tuh ya. Iya, misalnya seperti itu. Ya. Berarti saya bisa dibebaskan ya Pak? Atau dikenakan tarif 0% ya Pak atas PPh tersebut ya Pak ya? Betul, ini salah satu implementasi yang keempat itu. Kan banyak nih sekarang beberapa penginapan, hotel, karena rumah sakit udah nggak bisa menutupi, kemudian dialihkan alih fungsi dari hotel itu untuk penanganan pasien COVID. Nah itu dapat fasilitas ini juga. Gitu kira-kira. Oke, seperti itu ya kawan pajak. Jadi di sini banyak sekali pemerintah memberikan insentif ya, termasuk di sini untuk produksi alat kesehatan, terus tadi sumbangan dalam rangka sebagai pengurang penghasilan bruto untuk dalam hal penanganan COVID-19 ini. Nah, di sini mungkin ya Mbak Lia, di sini banyak sekali kawan pajak yang masih belum memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini. Mungkin Mbak Lia bisa jelaskan nih gimana sih cara pengajuannya dan bagaimana cara pelaporan setiap bulannya. Oh ya, sebelumnya kita sampaikan juga ya bahwa PMK 83 ini diperpanjang juga ya Mbak. Dia itu dari Januari sampai dengan tepat seperti PMK 82 tadi sampai dengan Desember. Kemudian betul sekali, tentu WP komponen pajak banyak bertanya-tanya gimana sih caranya ya mendapatkan fasilitas ini. Kan sayang ya tentunya kalau fasilitas tidak kita manfaatkan. Betul, harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena ini kan subsidi ya. Betul. Nah, kemudian kawan pajak tentu dapat mengajukan insentif tersebut melalui saluran DJP online. Jadi tetap ya sampai sekarang Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk memberikan maksimal yang terbaik kepada wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban hak dan perpajakannya ya. Salah satunya melalui membuka saluran dengan melalui DJP online ini. Jadi pertama untuk pengajuan insentif kawan pajak dapat mengajukan melalui laman www.pajak.go.id. Kemudian di sana kawan pajak bisa klik tombol login di pojok kanan atas. Lalu seperti biasa, seperti yang kawan pajak lakukan selama ini, mengisi NPWP, menuliskan kata sandi, dan kemudian mengisi kode keamanan. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam saluran DJP online tersebut, kawan pajak boleh memilih tab layanan. Klik pada ikon KSWP. Kemudian kawan pajak scroll lagi ke bawah. Nah, pada bagian profil pemenuhan kewajiban pajak, saya gitu ya, di situ kan tulis seperti itu tuh. Lalu pilih jenis insentif yang akan kawan pajak manfaatkan. Nah, setelah itu silakan isi dan di submit gitu ya. Nah, kemudian kan tentunya kan dari tadi tuh Pak Bin tuh selalu selalu cerita ya, kita kan selalu mengatakan bahwa setiap wajib pajak yang memanfaatkan insentif baik PMK 82, baik PMK 83 ini tentu ada kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi, dan itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena apabila kawan pajak tidak menyampaikan laporan realisasi, maka kawan pajak tidak dapat memanfaatkan atau tidak boleh memanfaatkan fasilitas tersebut ya, insentif tersebut. Nah, untuk menyampaikan laporan realisasinya, tetap kawan pajak harus mengunjungi laman www.pajak.go.id. Nah, kemudian seperti biasa seperti tadi, klik di pojok kanan, klik login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, masukkan kata sandi, masukkan kode keamanan. Dan kedua, nah pada pilihan tab layanan kan kalau kita tadi laporan pemberitahuan kan ada ini KSWP ya, pada KSWP. Nah, pada laporan realisasi yang kita klik adalah ikon e-reporting. Nah, pada ikon e-reporting insentif COVID-19.
Kemudian tuh ada sebagian yang mungkin yang belum muncul nih si icon reportingnya. Oke, di menunya itu belum nongol Iya, ya belum ikonnya. nongol. Dan nggak usah panik. Jadi kawan pajak dapat mengaktifkannya melalui tab profil dari kawan pajak, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Setelah si icon reporting insentif COVID-nya muncul, kawan pajak bisa klik tombol tersebut, kemudian tambahkan, lalu pilih pelaporan yang kawan pajak ingin lakukan. Apakah DPP 21, apakah kalau PPh 25 itu ya disesuaikan dengan yang kawan pajak inginkan. Kira seperti itu Mbak Desi. Oke, seperti itu ya Mbak Lia. Baik kawan pajak nih, di sini kawan pajak yang masih belum memanfaatkan insentif pajak ini dapat memanfaatkan segera ya, karena di sini masih mumpung bulan Agustus ya, karena batas waktunya sampai 31 Desember 2021. Nah, nanti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lia bahwa pengajuan itu gampang sekali ya. Mungkin kalau kawan pajak yang sudah pernah lapor SPT tahunan di sini akan familiar sekali. Itu cukup dengan membuka menu atau situs djponline.pajak.go.id. Nah, nanti di situ kawan pajak kalau mau mengajukan insentif pajak ini bisa melalui menu KSWP, dan apabila untuk melaporkan realisasinya setiap bulan, nanti kawan pajak cukup melalui menu e-reporting, dan jangan lupa untuk melakukan pelaporan setiap bulannya, karena apabila tidak lapor tadi tidak bisa memanfaatkan fasilitas ya. Sayang banget kalau begitu. Jadi nanti pajaknya harus tetap dibayarkan, nggak jadi ditanggung pemerintah ya Om Ben ya. Nggak dapat subsidi dong ya? Iya, nggak dapat subsidi kalau gitu. Oke kawan pajak, demikian bincang pulang kerja kita pada kali ini tentang insentif pajak dan perpanjangannya. Nah, jangan lupa nih, untuk kawan pajak yang belum memanfaatkannya, jangan lupa manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di bincang pulang kerja berikutnya, karena pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.